Bab pertama, Kerajinan Bahan Keras, Prakarya kelas 9 semester 1. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan prinsip kerajinan bahan keras, yang kedua memahami teknik pengolahan, perancangan, prosedur pembuatan, yang ketiga merancang, membuat, menguji, dan mengomunikasi produk kerajinan bahan keras. Pengertian kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras merupakan suatu kerajinan yang tahap pembuatannya memakai bahan yang bersifat keras, yaitu bersifat pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Kerajinan bahan keras dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kerajinan bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan berupa sumber daya alam, baik hutan, bumi, maupun perairan Indonesia. Contohnya kayu, tulang, biji-bijian, bambu, batu, pasir, kerang, dan rotan. Yang kedua, kerajinan bahan keras buatan. Berbeda dengan kerajinan bahan keras yang alami, kerajinan bahan keras buatan yaitu kerajinan yang bahannya sudah mengalami pengolahan kembali. Contohnya besi, kaca, kaleng, kawat, logam. Logam dibagi menjadi tembaga, kuningan, perak, emas, dan aluminium, semen, dan timah. Contoh kerajinan bahan keras dari biji-bijian, dari batang korek api, dari rotan, dari kayu, dari botol, dan dari kaleng. Tahap pembuatan kerajinan bahan keras. Yang pertama, membuat rancangan. Rancangan merupakan hal paling utama yang dilakukan setelah mendapatkan ide. Rancangan yang bagus biasanya mampu menghasilkan yang bagus. Rancangan umumnya dibuat di suatu kertas lalu menggambarnya. Yang kedua, siapkan alat dan bahan. Dan diutamakan mempunyai kualitas yang bagus agar hasilnya bagus ya. Tahap pembuatan yang ketiga, membuat benda sesuai rancangan. Kemudian siap dimulai dengan proses pembuatan. Keempat, tahap penyelesaian. Tahap akhir pembuatan suatu kerajinan yaitu dengan merapikan dan memberi hiasan, misalnya mengecat atau menghaluskan permukaannya. Fungsi kerajinan bahan keras dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai benda pakai, karya kerajinan diciptakan dan mengutamakan fungsinya, sedangkan unsur keindahan sebagai sebuah pendukung, misalnya lemari, rak buku, meja, kursi, dan lain sebagainya. Sebagai benda hias, karya kerajinan dibuat sebagai benda untuk pajangan atau hiasan. Fungsi ini lebih mengutamakan aspek keindahan daripada aspek kegunaan dan fungsinya. Misalnya bingkai, patung, hiasan dinding, gantungan kunci, dan lain-lain. Teknik pembuatan kerajinan bahan keras. Ada beberapa teknik ya yang biasanya digunakan di pembuatan. Pertama, teknik cetak, teknik patri, teknik grafir, menganyam, teknik bubut, teknik las, teknik ukir, dan teknik etsa. Beberapa sering kita lakukan, misalnya menganyam sebuah rotan menjadi tikar, atau mematri sebuah logam menjadi sebuah hiasan, atau melas sebuah besi menjadi sebuah meja. Ukir, biasanya teknik ukir digunakan untuk kayu, dan masih banyak yang lainnya.
Nah, kemasan adalah proses akhir dari sebuah karya, merupakan wadah sebuah produk kerajinan yang dapat melindungi produk, memudahkan menggunakan produk, memperindah tampilan produk, dan meningkatkan nilai jual sebuah produk. Jadi, ketika membuat suatu produk, diharapkan mempunyai kemasan yang bagus, unik, dan rapi ya. Sama-sama kita simak video pembuatan karya bahan bekas yang bersifat keras satu ini. Ini dari bambu. Kalian bisa membuat bahan yang ada di lingkungan kalian selain bambu ya. Misal, rumah kalian di dekat pantai, banyak terumbu karang ataupun kerang. Nah, di situ bisa kalian manfaatkan untuk membuat suatu kerajinan bahan keras. Dan masih banyak yang lainnya. Yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu karya adalah keselamatan kerja. Diharapkan berhati-hati ketika menggunakan benda-benda tajam. Masih banyak contoh yang lainnya ya, pembuatan kerajinan bahan kerasnya. Kalian bisa mencari sumber dari mana saja, dari buku, internet, koran, dan lain sebagainya. Tugas kalian di rumah adalah buatlah sebuah karya kerajinan bahan bekas yang bersifat keras, alam ataupun buatan yang berada di sekitar tempat tinggal kalian dengan memperhatikan tahapan-tahapan pembuatan bahan bekas dan melakukan pengemasan terhadap karya kerajinan kalian agar bernilai jual. Selamat belajar.